Hai, tidak selalu yang kita lakukan semuanya membuahkan hasil. Meskipun kita telah bekerja keras dan memantapkan diri untuk berusaha mendapatkannya, tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu adalah wajar dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana nih kalau ketakutan demi ketakutan menyelimuti kita ketika kita bukan hanya gagal meraih kesuksesan, tapi saat memulai untuk meraih kesuksesan itu, kita takut akan kegagalan demi kegagalan. Bagaimana itu, bro? Ini hal yang wajar, ini hal yang masuk akal. Takut gagal, takut tidak mendapatkan apa yang kita mau. Takut bahwasanya kita mempunyai kekurangan dalam satu dan lain hal, dalam satu dan banyak hal. Nah, bagaimana mengatasi ini? Mengatasi takut gagal dalam berbisnis dan dalam melakukan apa saja di muka bumi ini. Pertama, kita harus menyadari bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Sang Maha Pencipta untuk mengubah nasib ini. Oke? Nah, kalau kita bandingkan atau kita pilih dari opsi menyesal atau gagal, Anda pilih yang mana? Menyesalkah atau gagalkah? Kalau Anda pilih menyesal, berarti Anda tidak pernah mencoba sama sekali dan Anda akan gagal. Tapi kalau Anda pilih gagal, Anda bisa mencoba lagi dan tidak akan menyesal. Pikirkan itu. Oke, bro? Nah, untuk mengatasi takut akan gagal itu, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita bisa melihat akar masalahnya. Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa itu? Secara spiritual, bila kita berpegang teguh pada agama, dalam hal ini Islam, Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah nasib satu kaum, tidak akan mengubah nasib kita, kecuali kita sendiri mengubahnya. Kita yakin atau tidak dalam hal ini? Kemudian, sesudah kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, akan ada kemudahan. Kita yakin tidak akan hal ini. Dan ketika satu pekerjaan selesai, kita kerjakan pekerjaan yang lain. Jangan sampai terlena, jangan sampai malas, jangan sampai mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah, menggosip, menjelek, mencari aib orang lain. Lebih baik kita sibuk dengan aib diri sendiri dan sibuk memperbaiki diri secara spiritual dan secara material dan lain sebagainya yang kita inginkan di muka bumi ini. Oke, cari akar masalahnya. Apakah kita tidak yakin dari yang tadi disebutkan barusan? Atau secara psikologis ketika jiwa kita kurang mampu, kita merasa pesimis untuk bisa melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melakukan perubahan. Kita tidak yakin. Nah, harus benar-benar dicari akar masalahnya. Keyakinan akan membawa kepada keberuntungan, kesuksesan. Tanpa keyakinan, tidak mungkin kita bisa sukses. Selanjutnya adalah fokus, bro. Fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita terdistraksi. Jangan sampai pikiran kita terbelah. Jangan sampai kita mendengar
apa kata orang ketika orang-orang itu tidak suka dengan kita, ketika orang-orang itu berusaha menjatuhkan kita, ketika kondisi berusaha melemahkan kita dari usaha kita merubah nasib, kita harus tetap fokus dengan apa yang kita mau. Fokus ini akan membuat kita terus berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah take action. Anda suka nonton TV? Suka nonton film? Anda terinspirasi dari cerita film itu? Atau Anda ikut seminar? Baca buku tentang kesuksesan, tentang cerita yang berakhir dengan keberhasilan seseorang mengatasi masalah dan memperbaiki hidupnya? Hanya sekedar itu, menjadi penonton? Bukan. Kita perlu menjadi aktornya. Kita perlu menjadi pelaku di sini. Pelakunya agar kita pun bisa sama seperti yang kita tonton itu. Seperti yang kita baca. Seperti yang kita lihat di seminar-seminar. Seperti yang kita kagumi dari tokoh-tokoh yang kita kagumi. Kita harus bisa sukses seperti itu. Bagaimana caranya? Tentulah kita harus take action. Ambil tindakan. Karena sesungguhnya hidup itu singkat. Karena sesungguhnya hidup itu merugi. Demi waktu manusia itu merugi. Kecuali yang beriman. Percaya kepada yang memberi hidup. Dan percaya bahwasanya kita perlu mengikuti arahan-arahan si pemberi hidup. Di antaranya adalah melakukan hal-hal yang baik terhadap manusia, juga terhadap diri sendiri ini. Bagaimana berlaku baik terhadap diri sendiri khususnya? Yaitu bahwasanya kita akan terus take action, akan terus berusaha mengubah nasib ini. Oke? Nah, kemudian yang keempat, jangan pernah menyerah. Kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan, eksperimen. Kita harus berusaha meluangkan waktu untuk belajar dan terus belajar. Bagaimana orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita adalah pembelajar yang baik. Dan untuk menjadi pembelajar yang baik, kita jangan pernah malu belajar dari orang-orang di bawah kita. Nah, kemudian berikutnya adalah percaya akan kemampuan diri sendiri. Nah, ini dia. Anda adalah harus menjadi orang yang optimis. Percaya dengan kemampuan diri. Dengan kita teguhkan keyakinan pada diri sendiri, kita akan bisa untuk menerapkan apa itu be. Apa itu do, apa itu have, be it. Kita harus mempunyai mindset agar kita bisa menjadi orang-orang yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, do, take action, lakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk merubah nasib kita. Dan have it, have, kita memilikinya. Dan terakhir adalah sabar dan yakin. Sabar, sabar dan sabar. Tidak ada sesuatu hal itu bisa dapatkan dalam sekejap. Tentulah perlu proses. Dan ini akan menjadikan kita tangguh, akan menjadikan kita tahan banting, karena kita mengalami berbagai macam rintangan, tetapi kita bisa survive. Nah, sabar, kemudian yakin bahwasanya kita benar-benar bisa sukses. Yakinlah bahwa kita adalah orang sukses dari mindset kita, dari apa yang kita kerjakan, dan dari apa yang kita impikan, dan dari kenyataan yang akan kita hadapi. Dengan demikian, segala ketakutan yang akan menghadang kita, insya Allah, lenyap, sirna. Dan seperti ini harus diyakini sebagai suatu hal yang benar. Mudah-mudahan kita semua terus menjadi orang yang sukses. Salam sukses.